Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahabi juga mengatakan, menukil yaitu dari Ahmad Amin mengatakan, wa hadza yadulluna an ala anna Ka'ab kana la yazalu ba'da islamihi yarji ila Taurat wa ta'alim al-Israiliyah. Jadi Az-Zahabi mengatakan, menukil dari ucapan pendapat Ahmad Amin mengatakan bahwa Ka'ab al-Ahbar ini sudah jelas menunjukkan kepada kita bahwa dia itu setelah masuk Islam dia masih meriwayatkan riwayat-riwayat yang dia ambil dari kitab Taurat dan ajaran-ajaran Bani Israel. Itu. Ustadz Abu Royah juga mengatakan berpendapat bahwa Ka'ab ini menampakkan Islam hanya sebagai dari tipuan saja. Hatinya itu tetap selalu condong kepada Yahudi. Itu pendapat dari Ustadz Abu Royah. Selain dari Ka'ab al-Ahbar, Al-Fakir tidak membahas secara detail Ka'ab al-Ahbar karena waktu ya. Jadi itu adalah sekelumit. Jadi kalau ada yang ingin meriset itu silakan ya. Ini adalah hasil mutolaah dan kajian mutolaahana ya di dalam kitab. Nah, selain dari Ka'ab al-Ahbar ada juga Muhammad bin Ka'ab al-Ghurzi. Nah, jadi Ka'ab, ada Abdullah bin Salam, ada Muhammad Ka'ab al-Ghurzi. Nah, keduanya ini juga, Muhammad bin Ka'ab al-Ghurzi dan Abdullah bin Salam, keduanya berasal dari Ahlul Kitab lalu masuk Islam. Nama asli dari Abdullah bin Salam adalah Al-Hasin bin Salam bin Haris al-Israili. Dia berasal dari Bani al-Khazraj, seorang pendeta. Dia seorang pendeta lalu masuk Islam di Madinah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah. Itu menurut Ibn Hajar ya, jadi menurut Ibn Hajar. Jadi Ibn Hajar mengatakan dia dari Yahudi kalau menurut Ibn Hajar dia dari Yahudi Bani Qainuqa. Jadi ada perbedaan, tapi intinya Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Nah, pada umumnya riwayat-riwayat yang diambil oleh dia ya, oleh Abdullah bin Salam itu ada berasal dari kitab Taurat. Nah, banyak itu dia menggambarkan tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kitab Taurat. Nah, cara inilah yang dia gunakan supaya apa? Supaya riwayat-riwayat dia bisa diterima oleh umat saat itu dan bisa mengangkat kedudukan dia sebagai perawi dalam agama Islam. Jadi sebenarnya riwayat yang dia ambil itu adalah riwayat dari Taurat yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perawi Israiliyat selanjutnya ialah Abu Hurairah. Nah, ini pendapat ya. Masing-masing orang boleh berpendapat berdasarkan yang tadi ayat bahwa selama ada dalil. Ini adalah selama riset dan mutola'ana. Jadi kalau yang tidak sepaham atau tidak sepakat ya silakan mengeluarkan pendapatnya sendiri berdasarkan hasil rujukan. Yang penting ada rujukannya. Nah, masalah namanya Abu Hurairah ini menjadi ikhtilaf. Kenapa? Sebab tidak ada yang mengetahui asal usulnya, asal usul nasabnya. Dari kabilah mana? Bisa dirujuk di dalam kitab Al-Hakim, di dalam Mustadraknya juz 3 halaman 507. Nah, di dalam 507 di halaman 507 Al-Hakim mengatakan nama pada zaman jahiliyah dari Abu Hurairah itu adalah Abdus Syams bin Sohar. Kemudian Nabi merubahnya. Ghayyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abdurrahman wa qila Abdullah. Ada yang mengatakan Nabi merubahnya menjadi Abdurrahman, ada yang mengatakan adalah Abdullah. Itu menurut Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Lalu dia mati
pada tahun 57 Hijrah. Nah, Abu Hurairah ini adalah salah satu perawi. Ia perawi dari hadis-hadis Israiliyat meskipun dia bukan bangsa Yahudi atau orang Yahudi. Nah, bagaimana dia bisa merawikan hadis-hadis Israiliyat? Nah, ini harus dipahami. Meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat. Nah, sebelum masuk Islam, identitas Abu Hurairah tidak diketahui. Dan Abu Hurairah ini banyak sekali mengambil riwayat-riwayat atau hadis-hadis itu dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, tadi sudah Anda jelaskan bahwa Ka'ab ini adalah apa? Pencetus, perawi ulung dari riwayat-riwayat Israiliyat yang dia nukil dari kitab Taurat dan cerita-cerita dongeng dari Bani Israel. Nah, Abu Hurairah banyak riwayat-riwayat Israiliyat ini atau hadisnya dinukil, diambil dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, Ka'ab al-Ahbar sudah dijelaskan tadi identitasnya sebagai perawi Israiliyat nomor 1. Dikatakan bahwa dalam riwayat Muslim dari Anbasar bin Sa'id dikatakan bahwa qal ittaqullah wa tahaffazu minal hadis fallahi laqad ra'aituna nujalis Abu Hurairah fayahdus an Rasulillah sallallahu alaihi wa yahdus an Ka'ab al-Ahbar. Jadi di riwayat Muslim dari Basar bin Sa'id dikatakan kalian bertakwalah, hati-hatilah, dan kalian tahaffazu minal hadis, kalian jagalah hadis. Aku telah melihat, demi Allah katanya, aku telah melihat dan aku telah duduk bersama Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah itu yahduts, berbicara, yang mengatasnamakan an Rasulillah, dan wayahdus, dan riwayat itu dia tukil an Ka'ab al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, contoh hadis-hadis Israiliyat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dinukil dari Ka'ab al-Ahbar, seperti misalkan bisa dilihat dirujuk dari Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan juga di Tabrani, yaitu an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha adzina li an ahdus andi rijlahu fil ard wa unuqahu musabbatatun tahtal ard. Bayangkan saja hadisnya, bahwa Allah telah mengizinkan kepadaku an ahdus, untuk berbicara tentang dik, ayam jantan, berbicara tentang ayam jantan, rijlahu, kedua kakinya, fil ard, di bumi, wa unuqahu, dan lehernya di bawah aras, wa huwa yaqul, dan ayam itu berkata subhanaka ma'azama sa'nuk, alangkah mulianya, agungnya kedudukanmu wahai Tuhan, wa hadzal kalam. Dan riwayat yang diriwayatkan itu dari mana tentang ayam jantan ini? An qauli Ka'ab, dari perkataan Ka'ab al-Ahbar. Itu bisa dilihat di dalam riwayat Al-Hakim, di dalam Mustadraknya, dan di dalam kitab Tabrani. Bahkan ayam itu dikatakan fa idza sohat diqa, apabila ayam itu berkeruyuk, dia mengatakan fayaqul subhanal qudus al malikul rahman la ilaha, dan lain. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diambil dari Ka'ab al-Ahbar tentang ayam jantan, dua kakinya di bumi, lehernya di bawah aras. Bayangkan saja dongeng-dongeng yang dibuat yang tidak yang aneh. Contoh hadis lainnya misalkan dari Ibn Katsir di dalam tafsirnya, inna hadis Abi Hurairah fi Ya'jud wa Ma'jud. Hadis yaitu Abi Hurairah di dalam kitab tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa Ya'jud wa Ma'jud kama rawahu Ahmad an Abi Hurairah, yaitu riwayat dari Ahmad dari Abu Hurairah, inna Ya'jud wa Ma'jud la yahfiruna sad kulla yaum hatta idza kadu yarawna syu'a syams. Jadi Ya'jud wa Ma'jud itu setiap hari ingin merubah menggali bendungan, yang dalam Al-Qur'an itu ya
akan dijelaskan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu oleh Dzulqarnain kan dikasih penghalang. Itu bisa dirujuk dalam kitab tafsir tentang Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj, kata Abu Hurairah, ini setiap hari tuh menggali bendungan yang dibuat oleh Dzulqarnain itu, sehingga nanti hampir saja nanti bendungan itu tembus dan akan terlihat sinar matahari. Bayangkan saja. Qala alladzina 'alaihim irja'u wa fasatahfirunahu godan. Jadi riwayat-riwayat apa? Riwayat-riwayat yang riwayat ini juga diambil oleh Abu Hurairah. Dari mana? Qala Ibn Katsir, la'alla Abu Hurairah talaqaha min Ka'ab. Bisa jadi Abu Hurairah, kata Ibn Katsir, ini apa? Riwayat ini diambil dari Ka'ab al-Ahbar. Kenapa? Fa innahu katsirun amma kana yujalis Ka'ab au yahdus. Bisa jadi karena seringnya Abu Hurairah ini duduk bareng bersama Ka'ab al-Ahbar. Nah, ini hadis-hadis itu, lihat apakah akal kita bisa menerima. Dan di Al-Quran dikatakan demikian, bahwa sesuai dengan Al-Quran, kan tidak. Apakah kita tetap berpegang dengan hadis-hadis yang tadi, yang mana Al-Quran lalu kita kesampingkan? Mustahil, jelas Al-Quran kita dahulukan. Inilah jadi salah satu penolakan mazhab Ahlul Bait terhadap hadis-hadis Abu Hurairah yang banyak kejanggalan dan keanehan, serta banyak menukil dari mantan pendeta Yahudi seperti salah satunya Ka'ab al-Ahbar. Kita punya alasan sejarah dan dalil. Bukan tidak ada alasan, bukan tidak ada sejarah, ada. Silakan rujuk di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab tarikh sejarah dan sejarah dan latar belakang yang kita ambil itu semuanya ini bukan dari kitab Ahlul Bait, tapi dari mazhab lain. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti misalkan Warwa Muslim an Abi Hurairah akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi biyadi khuliqa fiha jibal yaumal ahad wa khuliqa syajar yaumal itsnain wa khuliqal makruh yaumal thulatsa wa khuliqan nur yaumal arbi'a. Jadi Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Allah menciptakan gunung pada hari Senin, menciptakan menciptakan gunung pada yaumul ahad, wahulika syajar dan dan diciptakan pohon pada hari Yaumul Itsnain, dan diciptakan cahaya pada hari Arbi'a. Qala Bukhari wa Ibn Katsir wa ghairuhuma anna Abu Hurairah qad talaqqa hadzal hadis an Ka'ab al-Ahbar. Ini Bukhari dan Ibn Katsir dan yang lain yang mengatakan Abu Hurairah mengambil hadis ini dari mana? Ka'ab al-Ahbar. Dan hadis ini yukhalifu nasul Quran. Hadis ini bertentangan dengan nas Al-Quran. Al-Quran mengatakan annahu khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, bukan demikian. Hari Rabu menciptakan ini, hari Kamis menciptakan ini, hari Jumat menciptakan ini. Apa ini? Hadis apa kalau bukan dari orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Ka'ab al-Ahbar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.